Pernah kepikiran nggak sih, ada sosok yang pengaruhnya itu bisa menembus waktu sampai ratusan tahun, bahkan lintas benua? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu tokoh paling luar biasa dalam sejarah Islam, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pertanyaan penting loh. Coba deh bayangin, gimana caranya seorang ulama dari abad ke-12, di zaman yang belum ada internet, belum ada media sosial, tapi namanya masih menggema dan dihormati jutaan orang sampai detik ini. Apa sih rahasianya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Beliau ini bukan sekedar nama. Dengerin deh gelar-gelarnya, ini bukan main-main. Sultan Al-Aulia, Raja Para Wali, Imam Al-Ashfiya, Gauze Azam. Ini bukan julukan kosong, tapi cerminan dari sebuah warisan yang super dahsyat yang bakal kita telusuri sama-sama. Semuanya itu berawal dari satu perjalanan besar. Tapi perjalanannya ini bukan tanpa bekal. Yang spesial, beliau ini adalah keturunan langsung Nabi Muhammad dari dua jalur sekaligus, dari cucunya Hasan dan Hussein. Nah, dengan fondasi spiritual sekuat inilah, beliau mantap melangkahkan kakinya menuju Baghdad. Beliau lahir di Persia. Bayangin, di usia 18 tahun, masih muda banget, beliau udah berani merantau sendirian ke Baghdad, yang waktu itu jadi pusatnya ilmu pengetahuan dunia. Ini keputusan yang mengubah segalanya. Di kota inilah beliau mendedikasikan seluruh hidupnya, dari belajar, mengajar, sampai wafat di usia 91 tahun. Ada satu cerita luar biasa di tengah perjalanannya ke Baghdad yang benar-benar ngebentuk karakternya. Rombongannya dihadang perampok. Pas ditanya punya apa, tanpa ragu sedikit pun, beliau ngaku bawa koin emas yang padahal udah disembunyiin. Sebuah kejujuran yang total banget, bahkan di bawah ancaman pedang, yang saking kuatnya justru bikin para perampok itu langsung tobat di tempat. 33 tahun. Yap, selama itulah beliau menempa dirinya di Baghdad. Bukan sekedar belajar di kelas, tapi benar-benar menyerap semua denyut nadi keilmuan dan spiritualitas dari jantung peradaban Islam di masa keemasannya. 13, bukan satu atau dua, tapi 13 disiplin ilmu yang berbeda. Coba pikirin, menguasai satu bidang aja susahnya minta ampun. Beliau ini menguasai semuanya dari hukum Islam yang formal sampai ke kedalaman spiritual yang paling esensial. Sebuah kapasitas intelektual yang langka banget. Tentu aja, untuk jadi sehebat itu, gurunya juga pasti bukan kaleng-kaleng. Beliau belajar langsung dari para master di zamannya. Mulai dari ahli fikih kayak Al-Qadhi Abu Sa'id, sampai guru sufi legendaris Ad-Dabas. Fondasi ilmunya dibangun di atas pilar-pilar terbaik pada masanya. Nah, ini dia salah satu kontribusi terbesar beliau. Beliau berhasil menyatukan dua kutub yang seringkali dianggap terpisah. Syariat, yaitu hukum formal agama, dan hakikat, yaitu realitas batiniah. Menurut beliau, dua ini nggak bisa dipisahkan. Syariat itu tubuh agamanya, sementara hakikat itu jiwanya. Harus jalan bareng, baru sempurna. Oke, setelah puluhan tahun mengisi gelas dengan ilmu, akhirnya tiba waktunya buat menuangkan ilmunya itu. Beliau muncul sebagai guru dan mendirikan Tarekat Qadiriyah. Ini bukan sekadar majelis taklim biasa loh. Ini adalah tarekat sufi pertama dalam sejarah yang diorganisir secara rapi dan institusional, sebuah terobosan besar pada zamannya. Kerennya lagi, ajaran beliau tuh nggak ngawang-awang. Beliau justru merumuskan semacam peta jalan spiritual yang jelas banget. Mulai dari langkah pertama, yaitu taubat, lanjut ke zuhud, sabar, syukur, sampai puncaknya, yaitu tawakal atau pasrah total kepada Tuhan. Nah, ngomongin soal zuhud, konsep beliau ini relevan banget buat kita sekarang. Bagi beliau, zuhud itu bukan berarti harus miskin atau anti sama dunia. Justru sebaliknya, ini soal kebebasan. Pertanyaannya bukan apa yang kamu miliki, tapi apakah yang kamu miliki itu justru yang memiliki kamu. Intinya, kuasai dunia, jangan sampai kamu yang dikuasai dunia. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kuasai dunia, jangan dikuasai olehnya. Miliki dunia, jangan dimiliki olehnya. Ini kayak mantra yang kuat banget buat kita yang hidup di tengah gempuran materialisme. Beliau juga ngasih penekanan yang keras soal pentingnya ilmu. Baginya, spiritualitas tanpa landasan pengetahuan itu bahaya. Beribadah tapi nggak pakai ilmu, itu bisa lebih banyak ruginya daripada untungnya. Spiritualitas sejati itu harus cerdas dan berakar pada pemahaman yang dalam. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Gimana caranya kehidupan dan ajaran yang luar biasa ini bisa menciptakan warisan yang abadi dan mendunia? Nah, jawabannya ada pada jejak-jejak yang beliau tinggalkan. Salah satu buktinya, ada cerita yang gila banget. Kitab tafsir beliau yang super lengkap itu hilang selama
800 tahun. Dan tebak, ditemukannya di mana? Utuh di perpustakaan Vatikan. Ini bukti nyata kalau ilmu sejati itu nggak akan pernah bisa hilang di telan zaman. Ajaran beliau nggak berhenti di Baghdad. Dari Irak, tarekat Qadiriyah ini menyebar kayak ombak melintasi benua-benua, ke India, Afrika, Turki, Eropa Timur, sampai akhirnya berlabuh dan berakar kuat di Asia Tenggara, termasuk di negara kita. Dan di Indonesia, wah pengaruhnya dalam banget. Ajaran beliau bukan cuma ngebentuk pendidikan spiritual di pesantren, tapi juga menyulut api semangat perlawanan. Kekuatan batin yang diajarkan itu jadi bahan bakar buat perjuangan melawan kolonialisme dari Perang Diponegoro sampai pemberontakan petani Banten. Jadi pada akhirnya, kenapa beliau tetap dihormati? Karena pilar-pilar moral yang beliau ajarkan itu sifatnya universal dan nggak lekang oleh waktu. Kejujuran yang total, kedermawanan yang aktif, dan keberanian moral buat menyuarakan kebenaran, bahkan di hadapan penguasa. 3 nilai inilah yang jadi resep rahasia keabadian ajarannya. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan sama-sama. Dari semua kebijaksanaan ini, di tengah kompleksitas hidup kita sekarang yang serba cepat dan penuh tantangan, kira-kira pelajaran apa sih yang paling berharga yang bisa kita petik dari kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk diri kita sendiri?